Jadi fluida itu ya atau hidrodinamika tadi sering kita sebut dengan zat alir ya, zat alir atau zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir di dalam tubuh kita itu dapat berbentuk cairan ya, karena memang di dalam tubuh kita itu kompartemen utamanya itu adalah cair ya atau air. Tapi juga dia bisa dalam bentuk gas ya. Contoh ketika kita melakukan respirasi, baik itu inspirasi maupun ekspirasi, kita selalu mengikut sertakan gas ya. Kalau kita menghirup udara, maka kita tentu memerlukan oksigen. Tetapi ketika kita mengeluarkan udara dari tubuh kita, maka kita memerlukan mengeluarkan karbon dioksida. Baik itu oksigen maupun karbon dioksida, itu dinamakan juga gas. Dan dia masuk sesungguhnya ke dalam fluida itu sendiri atau hidro tadi. Ya. Di dalam tubuh kita, contoh yang ada di dalam hidrodinamika itu diantaranya adalah air itu sendiri, ya, kemudian darah, ya, jadi darah yang mengalir di pembuluh darah itu adalah dikenal dengan fluida, ya, atau hidrodinamika. Kenapa hidrodinamika? Sesungguhnya karena darah yang mengalir dalam pembuluh darah kita itu bersifat bergerak, ya, maka dia dinamakan dengan hidrodinamika. Selanjutnya ada oksigen, ya, oksigen seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika kita melakukan peristiwa respirasi, baik itu inspirasi, maka kita menghirup oksigen. Dan ketika kita mengeluarkan udara di dalam tubuh kita, maka kita sesungguhnya mengeluarkan gas yang ada di sana adalah karbon dioksida. Kemudian, saudara, ketika saudara nanti membantu pasien, ya, di rumah sakit, ketika pasien dilakukan penanganan di rumah sakit, biasanya kita mengalirkan cairan infus, ya. Cairan infus itu juga dinamakan fluida dalam tubuh kita. Karena apa? Karena cairan infus itu sendiri bisa berupa makanan yang dialirkan, maka makanannya itu dalam bentuk cairan, ya, atau yang dikenal dengan fluida tadi. Dan banyak lagi sebenarnya ya bagian-bagian lain di dalam tubuh kita yang bisa kita terapkan dalam fluida itu sendiri. Maka saudara, secara umum ada dua hal pokok yang dipelajari dalam fluida itu, ya, yaitu yang pertama kita kenal dengan fluida dalam keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang itu artinya fluida dalam keadaan tidak bergerak, ya. Lebih tepat lagi ya kalau dalam fisika ketika dia tidak bergerak atau dalam keadaan diam, maka dia dikenal dengan statis, ya. Maka kalau seandainya yang kita bahas adalah fluida, maka kita kenallah fluida itu sebagai fluida statis atau static fluida. Nah, itu dia konsep static fluida itu. Kemudian saudara, hal-hal yang dibahas dalam static fluida itu diantaranya yang pertama adalah massa jenis. Dulu barangkali di SMA saudara mengenalnya sebagai rho, ya. Rho itu kita kenal dengan massa jenis. Kemudian kita juga mengenal adanya tekanan, ya, tekanan yang kita simbolkan dengan P, ya, di mana P itu adalah gaya, ya, dibagi dengan luas permukaan. Kp sama dengan F per A. Kemudian saudara kita juga mengenal adanya apung, ya, ketika misalnya suatu benda di dalam cairan, maka akan ada daya apung ini, ya. Kenapa terjadi daya apung? Bisa saja nanti massa bendanya itu sama dengan massa cairan, sehingga dia mengapung di air. Tapi ketika massa bendanya lebih besar daripada massa air, biasanya dia akan terbenam. Nah, itu ketika dia terapung itu, maka benda tersebut memiliki daya apung. Dalam tubuh kita juga seperti itu. Ketika misalnya di dalam darah yang mengalir di pembuluh darah kita, ketika ada toksit misalnya, ada racun di dalam tubuh kita, maka biasanya toksit yang ada di dalam darah itu dia akan mengapung. Ya, maka toksit yang ada di dalam darah itu dia bersifat memiliki daya apung. Ya, selanjutnya ada lagi tegangan permukaan, ya, dan sebagainya. Jadi kesemuanya itu kita bahas di dalam static fluida, ya, atau fluida statis, ya, fluida statis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Saudara, selanjutnya kita juga mengenal adanya fluida dinamis, ya. Apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis itu adalah fluida dalam kondisi tidak seimbang.
Ketika dia tidak seimbang, biasanya fluida itu akan bergerak, ya. Dan ketika fluida itu dalam keadaan bergerak itu, maka dia dinamakan dengan dinamika fluida atau fluida dinamis, ya. Di mana, saudara, fluida dinamis ini nanti akan kita pelajari fluida secara lebih kompleks, ya. Misalnya, bagaimana aliran fluida itu dalam tubuh kita, ya. Ingat ya, di dalam tubuh kita itu ada dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian pencernaan, maka di dalam pencernaan itu juga ada cairan. Satu lagi adalah dia mengalir di dalam pembuluh. Biasanya kita kenal dengan pembuluh vena. Maka pembuluh vena itu juga dia ada berupa cairan. Oke ya, seperti itu. Nah, maka ketika kita sudah membahas bagaimana aliran fluida di dalam digestive system, ya, atau sistem pencernaan, atau nanti di dalam sistem lain, maka dia dikenal dengan dinamika fluida atau fluida dalam keadaan dinamis, ya. Begitu. Paham ya sampai penjelasan itu? Nah, saya harap ini tolong disimak bagian ini, karena di bagian beberapa slide berikutnya itu pure fisikanya, ya. Kita lihat. Yang pertama massa jenis, kita lihat static fluida terlebih dahulu. Coba dikeluarkan catatannya ya. Saya minta juga saudara berhitung ya, gunakan saja nanti kalkulator untuk hasil hitungannya ya. Bagi yang menggunakan HP bisa saja nanti lihat kalkulator di HP yang lain kan. HP-nya banyak kan? Biasanya kan HP-nya lebih dari satu ini. Atau kalau seandainya satu, bisa saja nanti dibuka HP-nya untuk bagian kalkulator. Ya, oke. Kita mulai. Yang pertama dengan massa jenis. Apa itu massa jenis? Ya, massa jenis itu ya, saudara, itu adalah massa zat per satuan volume. Ya, massa zat per satuan volume. Dan perlu diingat, massa zat dan persatuan volume ini dalam sistem internasional atau SI, satuan massa yang digunakan itu adalah kilogram. Ya, bukan gram, tetapi kilogram. Sedangkan untuk volumenya kita menggunakan meter kubik. Maka satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter kubik. Ya, kilogram untuk massanya, meter kubik untuk volumenya. Ya. Sehingga kita mengenal rumus rho itu sama dengan M per V. V-nya V besar nanti. Ya. Di mana rho-nya itu adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan massa itu dalam satuan kilogram dan volume itu dalam satuan meter kubik. Maka kalau ini dikali ini tentu menjadi kilogram per meter kubik. Nah, inilah yang menjadi satuan untuk massa jenis. Oke ya, mudah-mudahan dipahami bagian ini. Selanjutnya saudara, nah ini yang perlu saudara ingat ya, terutama nanti ketika saudara dihadapkan kepada persoalan ya yang tidak diketahui nilai massa jenisnya. Sementara di sini semua untuk bagian-bagian yang ada dua tabel di sini itu diketahui massa jenisnya. Yang pertama, massa jenis udara pada tekanan 1 atmosfer, jadi ATM ini adalah tekanan, dan pada suhu 20 derajat Celcius itu nilainya adalah 1,20 kg per meter kubik. Ingat ya, satuan ini tadi. Kemudian etanol ya atau alkohol itu 0,81 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik ya. Es, air, laut, darah, gliserin, beton ya. Nanti saudara, ini ada dua tabel di sini. Nanti biasanya akan muncul pertanyaan nanti. Kalau seandainya nanti dia digabung, bagian mana yang di atas, bagaimana yang di bawah itu berdasarkan kepada massa jenisnya nanti. Contoh, aluminium dengan besi baja ini, mana yang lebih besar, Novia? Massa jenisnya antara aluminium dengan besi baja. Besar besi baja tuh Pak. Biasanya kalau dicampur, mana yang di atas pada yang di bawah? Besi yang aluminium Pak. Besi yang di bawah Pak. Besi yang di bawah, aluminium yang di atas. Kenapa? Karena massa jenisnya lebih ringan, Pak. Aluminium, Pak. Aluminium, ya, massa jenisnya lebih ringan. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan muncul. Sementara
saudara tidak diberikan nilai massa jenisnya. Ya, artinya apa? Nilai massa jenis dua tabel ini mohon nanti saudara hafalkan. Ya, nah itu maksudnya. Nanti di dalam persoalan akan muncul itu. Oke, kita mulai berhitung ini. Kita mulai menggunakan perumusan massa jenis ya. Dalam ruang perawatan bayi, apa ruang perawatan bayi itu namanya, Novia? Ayo, kalau di rumah sakit, kita masuk ke ruang perawatan bayi, ada yang tahu namanya enggak? Interne, Pak. Interne itu... No, Pak. Perina. Peri? Apa-apa? Itu udah benar tuh, Peri? Perinatal ya, namanya, atau ruang perinatologi boleh ya, kalau seandainya ingin mengkaji bagaimana bagaimana ruangan di perawatan bayi ya, ilmunya. Jadi dalam ruang perinatologi ya, dengan ukuran panjang 5 meter, berarti P-nya 5 meter, lebar lantainya 4 meter ya, dan tinggi langit-langitnya 3 meter. Kalau seandainya kita ketemu dengan satu seperti ini, biasanya itu volumenya apa itu? Rifa. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itu volume apa itu? Balok, Pak. Apa? Balok, Pak. Balok. Ya. Nah, itu juga ya, kalau ruangan saudara seperti ini, maka ruangannya itu sebenarnya berbentuk volume balok ya, volume balok. Oke. Maka tentu kita sudah bisa mengetahui volumenya ya. Maka volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. 5 meter kali 4 meter kali 3 meter. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60 meter kubik. Nah, kita sudah dapat volumenya ini. Sementara pertanyaannya apa? Berapakah massa udara dalam ruang tersebut? Berarti yang ditanya adalah M. Yang diketahui tentu ya, rho udara itu tadi kita sudah lihatkan tabelnya. Adalah 1,2 kg per meter kubik. Maka ingat ya, dalam persoalan ini contoh seperti ini saja, ini rho udara tidak dibikinkan di dalam soalnya. Saudara sudah dianggap tahu. Dengan apa? Dengan adanya ini tadi. Ya. Oke ya. Berarti di sini rho udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Ya. Panjangnya 5, lebarnya 4, kemudian tingginya 3, maka kita sudah tahu volume baloknya adalah 60 meter kubik. Maka rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho kali V. Ya, itu rumus segitiga aja itu. Ya, rho sama dengan M per V, maka M-nya sama dengan rho kali V. Maka 1,2 kg per meter kubik dikalikan dengan 60 meter kubik, ininya habis, ini habis. Berarti 1,2 kali 60 adalah 72 kg. Oke ya, paham ya? Ini? Ya, silakan. Paham, Pak. Ya, silakan dicatat ini dulu sambil nanti saya akan coba saudara untuk berlatih, ya. Oke, kalau misalnya ini kan balok ini. Kalau seandainya ruangan itu sama sisi, itu volume apa yang akan muncul di sana? Sama sisi, kubus ya. Kalau misalnya salah satu sisinya adalah 8 meter. Ya. Sisinya 8 meter. Kemudian rho udaranya 1,2 kg per meter kubik. Ya. Tentukan massa udara dalam ruangan tersebut. Coba. Berapa nilainya? Ayo, coba berlatih. Berapa nilainya? Oke ya, sisinya 8 meter. Ya, berapa volumenya itu? Kalau 8 meter. Hanisa, berapa itu volumenya Hanisa? Hanisa Nabila. Ya, berapa itu? Ya. Boleh diulang lagi soalnya, Pak. Sekarang kan ini, tadi kan kubus. Sekarang kita jadikan ini, tadi dia balok. Sekarang kita ganti menjadi kubus.
salah satu sisinya itu 8 meter, saya bilang. Berapa volumenya itu? Nah, coba volumenya aja dulu berapa itu? Volume kubus apa? 512, Pak. Nah, kenapa 512? Ya, biar temannya juga. Karena volume kubus pangkat 3, volume kubus itu sisinya kali pangkat 3, Pak. Sisi kali pangkat 3. Berarti 8 kali 8 kali 8 itu berapa? 8 kali 8. 512, Pak. Iya, 512, Nabila. Ya, Pak. Ya. Oke, kalau udah dapat volumenya, bagaimana cara kita mencari massa udara? Oh, dikali dengan rho, Pak. Rho kali ya. volume. Berapa hasilnya? Mas, 614,4. 614,4, Pak. Oke, yang lain Pak? Nah, ini yang lain paham? Ini penting ini. Kalau nggak paham nanti nggak selesai soalnya. Oke ya, seperti itu. Ada dicatat? Ada ya? Oke. Nah, ini. Itu yang contoh kita yang pertama ini. Sekarang kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, di dalam fluida statis itu kita mengenal tekanan. Tapi tekanan yang kita lihat itu adalah tekanan dalam fluida atau tekanan di dalam hidro. Ya. Ketika fluida berada dalam keadaan tenang, ya, ketika fluida berada dalam keadaan tenang, maka fluida itu akan memberikan gaya tegak lurus ke seluruh permukaan kontaknya, ya, seperti dinding bejana, ya, atau mungkin benda yang tercelup ke dalam fluida, ya. Coba rasakan bahwa ada gaya yang menekan kaki Anda ketika Anda menjuntaikan kaki pada air kolam renang. Sering berenang ya, Nadratul Husna? Sekali-sekali, Pak. Ya, pas sekali-sekali itu kalau duduk di tepi kolam renang itu biasanya kakinya kan ditaruh ke bawah ya. Itu apa yang terasa di kaki itu? Apa yang terasa biasanya? Kalau enggak di sungai pernah enggak Nadratul Husna? Berenang di sungai pernah enggak? Kemudian duduk di tepi sungai itu. Apa yang terjadi pada kakinya? Pernah, Pak. Apa yang terjadi pada kakinya? Tekanan, Pak. Tekanan. Kadang-kadang lari-lari kaki kita itu ya. Itu berarti apa? Adanya gaya tekanan ketika suatu benda itu berada di dalam air. Contoh nyata saja itu misalnya kapal, ya. Kapal itu kan bagian di bawahnya itu kadang-kadang ada di bagian dalam lautan ya. Tapi ketika ombak besar bisa saja nanti yang di dalam itu terangkat ke atas gitu. Itu menandakan bahwasannya di dalam air itu ada tekanan, ya. Maka P itu sama dengan F per A di sini, ya. F-nya itu adalah gaya, A-nya itu adalah luas permukaan, ya. Jadi P itu sama dengan F per A. Nah, ini suatu simbol kehidupan sebenarnya ini. P itu tekanan, F itu gaya, A itu perubahan. Jadi sesungguhnya kalau saudara ingin tidak ada tekanan dalam hidup itu, kurangi gaya. Gitu. Ya. Nah, itu kata filsafat yang ada dalam fisika itu sesungguhnya ya. Nah, kalau kita tidak mau ya banyak masalah dalam hidup kita ya kurangi gaya, ya. Luaskan permukaan, ya. Luaskan permukaan itu maksudnya qanaah ya. Merasa cukuplah dengan apa yang ada pada diri kita. Nah, itu aman hidup kita itu, ya. Nah, itu juga pelajaran kehidupan yang ada di dalam fisika sesungguhnya, ya. Jadi P itu sama dengan F per A, ya. Jadi itulah kenapa terjadi ya perumusan tekanan itu di mana dia merupakan perbandingan antara gaya dengan permukaan. Di mana tekanan itu dia memiliki satuan Newton per meter persegi ya, meter kuadrat. Dan F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton, ya. Jadi Newton per meter kuadrat, di mana gaya itu adalah Newton dan A itu adalah luas permukaan. Di mana luas permukaan itu satuannya adalah meter persegi. Sehingga P itu nanti akan kita kenal juga dengan istilah 1 Newton per meter kuadrat yang sama dengan 1 Pascal. Ya. Jadi kalau seandainya nanti dalam persoalan ya diketahui adalah 1 Pascal, maka 1 Pascal itu sesungguhnya sama dengan 1 Newton per
meter kuadrat. Oke ya, sampai di sini. Yang di bawahnya silakan nanti saudara uh, screenshot atau apa ya. Ini tambahan bagaimana konversi satu ATM menjadi satu bar dan sekian dan selanjutnya gitu. Oke, gitu ya. Itu yang tekanan. Kemudian saudara, tekanan ya ke dalam itu berpengaruh terhadap tekanan dalam fluida ya. Contoh diantaranya adalah tekanan atmosfer ya. Tekanan atmosfer itu ya akan berkurang jika ketinggian bertambah ya. Jadi tekanan atmosfer itu akan berkurang ketika ketinggian bertambah. Maka semakin tinggi kita, biasanya tekanan atmosfer itu semakin hilang. Makanya ketika kita berada di ketinggian, contohnya di atas pesawat, itu biasanya tekanan atmosfer terhadap tubuh kita itu semakin lama semakin menghilang. Atau ketika kita menyelam ke dalam air, maka telinga kita itu akan merasakan bahwa tekanan semakin bertambah dengan cepat sesuai dengan kedalaman menyelam kita ke dalam dasar air ya, laut misalnya. Ya, jadi semakin tinggi nilai kedalaman, maka semakin tinggi nilai tekanan. Dia berhubungan dengan tekanan dalam fluida. Ya, menurut Blaise Pascal, seorang ilmuwan dari Prancis yang memperkenalkan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan tanpa mengalami pengurangan ke setiap bagian fluida dan dinding bejana. Maka dari sini, saudara, muncullah rumus tekanan tadi. Ya, ini contohnya. Ya, hukum Pascal itu diformulasikan sebagai berikut ya, di mana P-nya itu sama dengan F1 per A1 itu sama dengan F2 per A2 itu sama dengan F3 per A3 sampai seberapa banyak cabang yang ada pada bejana tersebut. Ya, kalau dia 5 berarti dia akan sampai F5 per A5 ya. Kalau dia 3 sekarang berarti dia hanya sampai ke F3 per A. Ya. Artinya apa saudara ini? Tekanan itu hanya perbandingan dua komponen ini saja ya, antara gaya dengan luas permukaan. Ketika P-nya mau dicari, F1-nya ada, kemudian A1-nya tidak ada, maka sesungguhnya kita bisa mengkombinasikan dengan yang lain. Misalnya ini ada, maka tentu ini bisa kita cari. Ya, seperti itu. Kita coba lihat contoh soalnya. Ya, pada gambar yang kita sudah terangkan tadi ya, jika luas penampang A1-nya 1 meter persegi, A2-nya 4 meter persegi, A3-nya 9 meter persegi, sedangkan gaya F1 diketahui 200 Newton. Maka pertanyaannya berapa Newtonkah gaya F2 dan F3? Nah, maka ini sudah bisa dicari ini F2 dan F3-nya. Bisa dengan cara seperti ini ya, saudara cari P itu sebenarnya F1 per A1, kan memang rumusnya seperti itu tadi ya, maka tentu P-nya dapat kita cari. Kalau P-nya sudah ada, maka kita bisa mengkombinasikan rumus ini, F2 sama dengan P kali A2, maka P-nya juga P-nya ada ya, berarti F2-nya dapat kita cari, dan F3-nya pasti juga bisa kita cari. Atau saudara gunakan saja rumus ini, bisa juga ya. F1 per A1, P-nya nggak usah ya, F sama dengan F2 per A2, maka F2 dan F3 ini juga bisa kita cari. Karena F1 dan A1-nya ya bisa kita cari dengan kita memiliki nilai P-nya ini. Ya, seperti itu. Paham ya? Dicatatlah dulu ya, dicatat dulu. Nanti kita coba berlatih ini. Saya anggap aja saudara paham, nanti ternyata nggak paham ya. Ya, silahkan dicatat bagian ini dulu.
Coba saudara gunakan rumus F1 itu sama dengan F2 per A2 sama dengan F3 per A3. F1-nya ada, A1-nya ada, pasti F2-nya bisa dicari. Ya kan? Coba F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 200, A1-nya 1. Kemudian F2 per A2. F2-nya dicari, A2-nya 4 meter persegi. Maka F2-nya bisa kita dapatkan. Ya kan? Paham Ya, itu? Pak. Oke. Nah, bisa saudara gunakan cara ini, silahkan ya. Tapi cara yang saya sampaikan tadi itu lebih praktis sesungguhnya. Ya, tingkat kesalahannya lebih sedikit ya. Oke ya. Sekarang coba kita berlatih. Ini A1-nya saya jadikan 5. Ini 5 meter persegi. Ini menjadi 8 meter persegi. Ini A3-nya menjadi 10 meter persegi. Maaf Pak, boleh diulang lagi Pak? A1-nya 4 kata saya tadi ya. A1 5, berapa? Pak. A1 5 meter persegi. A2-nya 8, Pak. 8 meter persegi. A3-nya 10 meter persegi. Sekarang coba cari F1-nya tetap ya. F1-nya tetap 200. Cari F2 dan F3. Coba cari F2 dan F3-nya. F2-nya 320, Pak. 320. F3-nya. 400, Pak. Cara mencari yang mana yang digunakan? Yang dicari P-nya dulu, Pak. Baru Oke. Ya, ini yang cara pertama berarti ya. Coba cara Iya, kedua Pak. cari F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berapa hasilnya? Sama atau tidak? Coba cari cara kedua. Sama, Pak. Sama ya. Oke. Mana yang lebih mudah menurut saudara? Yang pertama Pak. Oke, terserah ya. Yang pertama. Mana yang menurut saudara mudah saja ya. Yang penting saudara bisa dapatkan berapa F2 dan F3. Nanti bisa saja nanti dia diganti menjadi ini ya. Ini bukan akar nih ya. Ini adalah pembuluh darah ini dalam tubuh saudara. Ini saya misalkan ini A1 berarti di sini ada F1-nya, di sini ada A2 berarti ada F2-nya, di sini ada F3, A3 berarti ada F3-nya, ini F4 dan A4 ya. Nah, dengan cara seperti tadi, dengan soal yang saya berikan seperti tadi, saudara disuruh mencari berapa F2, F3, dan F4 nanti. Ya, jadi kalau ini kan untuk contoh soal ini, yang untuk ujian yang keluar seperti ini nanti. Ya, tapi caranya tentu sama. Ya, caranya tentu sama. Paham ya? Mau dites dengan ini? Ayo coba kita berlatih. Ya, saya misalkan A1-nya 4 meter. Ya, ini 4 meter. A2-nya 8 meter. A3-nya 12 meter. A4-nya 16 meter ya. Oke. Kemudian F1-nya 500 Newton. Cari F2, F3, dan F4. Ya. Bisa Sutri? Sutri Agita. Bisa? Ya Pak, bentar Pak. Oke.
Nur Hazizah bisa? Nur Hazizah? Nur Hazizah? F1-nya 1000, Pak. Ya, kalau saya belum nyari nih. Seribu. Saya F2-nya 1500, F3-nya 2000, Pak. coba, yang lain sama nggak? F2-nya berapa? Sama, Pak. Sama. Seribu, Pak. F3-nya? F2-nya 1000, F3-nya 1500, F4-nya 2000, Pak. Oke, Iya. yang lain harus sama seperti itu ya. Kalau dia sama seperti itu baru benar, ya, baru benar. Ingat ya, tadi saya satuannya saya meter-meterkan saja gampang. Nanti bisa saja nanti milimeter kuadrat, ya. Nah, ini hati-hati nanti. Kalau dia milimeter, saudara harus konversi dulu menjadi meter, ya. Oke ya, hati-hati. Itu kalau latihan itu kan biasanya gampang-gampang, ya. Ingat nanti satuannya bisa saja nanti saya rubah menjadi milimeter. Itu ya. Oke. Nah, ini yang saya mau sampaikan tadi ya. Kita akan mengenal istilah keterapungan, ya, keterapungan. Artinya apa di sini? Benda akan terapung dalam air, ya, jika memiliki densitas lebih kecil daripada air. Ya. Pertanyaannya ini untuk latihan. Manakah yang terapung dalam air? Ini dalam air ya. Darah. Apakah dia terapung dalam air? Coba. Tidak. Apa yang perlu saudara ingat? Nah, apa yang perlu diingat? Benda itu akan terapung jika lebih kecil daripada air itu, Pak. Nah, berapa berat jenisnya darah? Kalau air berapa? Kalau air berapa? Nah, itu makanya yang tadi itu harus dicatat sebenarnya ya. Air 1 kali 10 pangkat 3, Pak. Dinda nyatat? Atau di foto tadi? Di foto, Pak. Oke, enggak apa-apa. Oke, kalau di foto oke ya. Ya, siap ya. Coba air berapa, darah berapa? Air? Air 1000, darah Darah? 1,06 kali 10 pangkat 3, Pak. Mana yang lebih besar? Lebih besar darah, Pak. Lebih besar darah. Kalau lebih besar darah berarti mana yang terapung dalam air? Apakah darah terapung dalam air? Tidak, Tidak, Pak. Pak. Nah, S bagaimana? S 0,92, Pak. Apakah Kali dia terapung 10 dalam pangkat air? 3. Iya, Apakah Pak. dia terapung? Iya, nah, gitu jawabannya ya. Jadi kenapa dia terapung dalam air? Karena berat jenis S itu jauh lebih kecil dibandingkan air. Gliserin. Apakah dia terapung dalam air? Sutri? Tidak, Pak. Sutri nggak moto tadi ya? Ada, Pak, di Oh, screenshot, ada Pak. juga. Apa? Kalau gliserin dia tidak ya, karena berat jenis gliserin lebih besar daripada air. Kalau air raksa bagaimana? Dinda? Tidak terapung, Pak. Ya, oke. Kenapa? Karena lebih berat air raksa, Pak, masanya, Pak. Oke. Alkohol? Dinda? Alkohol terapung, Pak. Terapung. Karena masanya lebih ringan 0,81, Pak. Oke, sip. Sekarang yang kedua. Coba, manakah dari pasangan zat berikut ini yang berada di bagian bawah? Kalau dia berada di bagian bawah, apa artinya itu, Dinda? Masanya lebih berat dibandingkan air, Pak. Oke, bukan massa ya, massa jenis ya, hati-hati. Ya, massa jenis. Oke, air dan alkohol, mana yang di bagian bawah? Ayo, mana yang di bagian bawah, Dinda? Air, Pak. Oke, air ya. Yakin ya? Kalau ditanyakan nanti apa penyebabnya, atau baru di apa ya? Sekarang kan ditanya di bagian bawah mana? Darah dan air? Dinda? Darah, dan Pak. air? Darah ya. Gliserin dan alkohol? Gliserin, Pak. Es dan darah? Darah, Pak. Darah dan alkohol? Darah, Pak. Oke, sip ya. Begitu nanti. Ini selalu ada pertanyaan ini ketika UAS saudara ini ya, atau ujian tengah semester saudara. Ya, oke ya. Kak, di dalam ya dunia kesehatan, aliran zat dalam pembuluh darah itu biasanya kita lihat ya, atau kita lakukan eksperimen dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan viskositas ya.
untuk mengetahui kekentalan zat cair. Bahkan viskositas itu juga bisa digunakan untuk mengetahui fertil atau infertilnya laki-laki ya, karena bisa ngecek spermanya ya. Itu alatnya dinamakan dengan viskositas. Apa yang menjadi konsep utama dalam viskositas ini? Nah, di sini dikatakan bahwasanya cairan yang lebih jauh ya dari kaca berusaha mengerem kecepatan tersebut dan seterusnya, sehingga zat paling jauh dari kaca memiliki kecepatan nol ya. Jadi dasar viskositas itu digunakan itu adalah mengetahui seberapa cepat suatu zat cair itu berpindah dari satu titik ke titik lain. Nah, itu kita menggunakan alatnya dinamakan dengan fisikometer ya, atau untuk mengetahui berapa kecepatan zat alir ya, atau zat cair mengalir di suatu bejana ya. Bejananya adalah bejana kaca. Oke. Sekarang untuk ya aliran dalam pembuluh ya hampir sama dengan contoh yang tadi ya, di mana dorongan atau gaya lebih besar berada di tengah lumen pembuluh ya. Di pembuluh darah kita itu ingat ya, darah itu mengalir di pembuluh darah. Kecepatan tertinggi itu berada pada kecepatan di tengah ya. Semakin dia mendekati pembuluh darahnya, maka kecepatannya melambat ya. Kenapa itu dikatakan seperti itu? Karena memang P itu sama dengan F per A. Gayanya ini ya, itu dipengaruhi oleh luas permukaan. Semakin menyempit luas permukaan, maka biasanya gayanya itu semakin mengecil. Maka yang paling cepat itu di bagian tengah ya, F-nya ini. Kalau di bagian ini, di bagian semakin ke tepi atau semakin mendekati pembuluh darahnya, maka dia akan mengalami hambatan istilahnya ya, atau tahanan. Nah, ini yang viskositas yang saya bilang tadi ya. Volume zat yang mengalir melalui penampang A setiap detik itu dinamakan debit ya, dinamakan debit. Dalam aliran zat ya melalui pembuluh berlaku hukum Poisson ya. Jadi yang dinamakan viskositas itu sebenarnya ditemukan oleh Poisson ini ya, yang menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui suatu pipa atau akan berbanding langsung dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipa tersebut. Jadi V itu sama dengan PR pangkat 4 dikalikan dengan P1. P1 itu adalah titik pertama suatu cairan itu bergerak, kemudian P2 itu adalah titik akhir ya. Dibagi dengan 8 kali N itu eta bacanya. Eta dikali L dikali P, di mana V-nya itu adalah jumlah zat yang mengalir per detik yang kita kenal dengan flow rate. N ini eta ini viskositas ya, untuk air 10 pangkat minus 3 Pascal pada suhu 20 derajat, untuk darah 3 sampai dengan 4 kali 10 pangkat minus 3 Pascal ya. Jadi lebih lebih besar untuk darah ya, tergantung nanti persentase sel darah merahnya. Kemudian R itu adalah jari-jari pembuluh darah, satuannya adalah meter, dan L itu adalah panjang pembuluh darah, satuannya juga adalah meter. Dan P itu adalah tekanan. Jadi inilah yang viskositas itu sesungguhnya ya. Jadi untuk mengetahui fertil atau tidak fertil yang saya bilang itu, kita juga menggunakan alat ini. Titik utamanya adalah seberapa cepat ya cairan ya, kalau sperma dia seberapa cepat berpindahnya satu sperma itu dari satu titik ke titik lainnya. Oke. Kemudian saudara, aliran zat dalam pembuluh itu ya akan dipengaruhi oleh tahanan ya terhadap debit zat cair. Ya, yang diantaranya yang mempengaruhinya itu adalah, yang pertama adalah panjang pembuluh darahnya itu. Kemudian yang kedua adalah diameter pembuluh. Jadi semakin panjang pembuluh darah kita itu, maka tahanannya itu juga akan semakin besar ya. Kemudian diameter pembuluh darah semakin mengecil diameter pembuluh darahnya, maka tahanan semakin besar. Kekentalan zat cair juga semakin kental zat cair itu, maka biasanya tahanan juga semakin besar. Termasuk tekanan itu sendiri. Tekanan dipengaruhi oleh ketiga-tiga faktor di atas ya. Dan efek panjang pembuluh terhadap debit, maka makin panjang pembuluh, aliran akan mendapat tahanan semakin besar, sehingga debit akan meningkat ya. Itu dia. Kemudian efek diameter pembuluh terhadap debit ya, makin besar diameter penampang pembuluh, maka aliran akan mendapatkan tahanan semakin kecil sehingga debit air semakin besar
Dan efek kekentalan zat cair terhadap debit, ya semakin kental suatu zat, maka semakin besar gesekan terhadap dinding pembuluh. Akibatnya tahanan semakin besar, maka semakin kental suatu zat, maka debitnya akan semakin mengecil. Ya, nah itu konsep-konsep aliran zat dalam pembuluh darah. Nah, inilah sebenarnya yang digunakan untuk melihat apakah ada gangguan pada darah atau tidak. Ya, karena ingat ya, hemoglobin itu terlalu encer nggak boleh ya, terlalu pekat juga menjadi masalah ya. Kenapa? Karena memang akan mempengaruhi aliran darah itu dalam pembuluh darah. Ingat ya, ada orang yang darahnya susah untuk membeku ya, itu salah satu faktor penyebabnya itu adalah bagaimana pembuluh darah, bagaimana aliran zat atau darah itu di dalam pembuluh darahnya ya, yang dipengaruhi oleh berbagai macam yang sudah kita bahas tadi. Oke, pertanyaannya bagaimanakah perubahan kecepatan aliran darah pada penderita anemi? Pernah saudara tahu ya, anemi itu apa? Anemi apa, Dinda? Penyakit apa itu? Kekurangan sel darah. Darah merah. Kekurangan sel darah merah. Dia kekurangan sel darah merah. Berarti debitnya sedikit. Ya. Bagaimanakah perubahan kecepatan aliran darah pada penderita anemi? Ya. Ingat ya, ketika debit sedikit itu, maka debit sedikit itu atau darah yang sedikit itu karena memang ada penyakit di dalam tubuhnya, maka bagaimana darahnya itu mengalir menurut saudara? Kalau tadi kan kalau darahnya banyak itu ada yang di tengah, kemudian ada yang mendekati pembuluh darah, ya. Nah, kalau sekarang dia debitnya sedikit, apakah di sisi kiri kanannya itu masih ada juga darah yang mengalir? Itu tidak, ya. Maka darah itu akan fokus mengalir hanya pada bagian ini saja, ya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Pasti darahnya itu mengalir dengan sangat cepat. Kalau darah mengalir dengan sangat cepat, apa yang terjadi pada tubuh? Maka kalau orang anemi itu suka jantungnya berdebar, ya, itu ya efeknya ke sana. Jadi kalau darahnya debitnya berkurang juga nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak pula juga banyak tahanan yang terjadi dalam pembuluh darah. Jadi memang yang terlalu itu nggak boleh dalam hidup ya. Terlalu banyak nggak boleh, terlalu sedikit juga tidak diperbolehkan karena akan mengganggu sistem yang lain. Oke ya, itu yang kita bahas di dalam fluida kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Ya, saya coba stop share dulu ini ya. Kalau ada yang mau bertanya ya tentang pembahasan hidrodinamika dan hidrostatis ya, saya persilahkan. Saya tadi juga mengatakan ada hidrodinamik ya, diantaranya adalah bagaimana aliran darah di dalam pembuluh darah. Di slide terakhir itu juga disampaikan tadi ya, diantaranya adalah viskositas. Di antara yang pengaruhnya itu adalah debit ya, debit. Debit itu adalah bagaimana kuantitas darah di dalam pembuluh darah. Ya, semakin banyak dia sebenarnya tidak juga semakin baik ya, tetapi semakin sedikit, ya itu juga tidak juga baik ya. Yang paling tepat itu adalah ya, sesuai ya dengan takaran, karena darah itu juga volumenya juga mengikuti bagaimana volume tubuh kita. Ya. Ingat ya, apa yang paling banyak dalam tubuh kita? Dinda? Apa yang paling banyak dalam tubuh kita? Air, Pak. Cairan kan, cairan atau kompartemen lah istilahnya ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ya tentu yang paling dominan itu adalah cairan, dan cairan itu terdiri dari air dan gas tadi ya. Airnya bisa saja nanti menjadi darah ya di dalam tubuh kita itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada pernah sakit saudara yang berkenaan dengan cairan dalam tubuh, tidak hanya darah ya. Misalnya sering sesak nafas ya, berarti kekurangan gas itu ya. Ada? Ada yang bertanyakan? Silakan. Nggak ada ya? Terus sehat semua ini. Oke ya.
Kalau sehat semua, saya simpulkan ya bahwasanya di dalam fluida ini atau hidrodinamika ini kita membahas dua topik penting, yaitu adalah statik fluida dan dinamik fluida. Statik fluida kita sudah bahas tadi, ada massa jenis, ada tekanan, ya. Sementara ketika kita membahas hidrodinamika, kita membahas tentang debit, ya, viskositas, kemudian bagaimana aliran darah dalam pembuluh darah, ya. Itu yang mungkin harus saudara pahami. Ingat ya, untuk hidrostatik, yang penting saudara ingat itu adalah bagaimana massa jenis untuk masing-masing bahan atau zat yang ada ketika dicampur, dia mana yang bagian atas, mana bagian bawah, atau ketika dia dicampur air dengan mana yang yang lebih tinggi massa jenisnya dibandingkan air, ya. Seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ya, untuk hidrodinamika saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin Pak. Ya. Tadi pas awal Bapak nge-screenshot, ada teman-teman yang belum masuk screenshot. Pak, boleh diulang lagi screenshotnya, Pak? Oh iya. Coba di-on-kan. Oh iya, tadi baru sedikit ya. Coba di-on-kan lagi kameranya. Begitu. Ayo. 1, 2, 3. Saya kirim di grup lagi ya. Saya lihat di grup ada yang baru masuk ya. Ada yang baru masuk grup? Dinda? Iya, Pak. Sudah semua? Ini atau masih ada yang belum? Oke ya, kayaknya sudah semua ya. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.